So sedih saya. Udah berapa tahun Bu di sini Bu? Masa 25 tahun di sini, ya kayaknya mimpi kalau ada kejadian seperti ini. Namun mereka lupa bahwa aset yang paling berharga adalah kita semuanya ini. Sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto tentu merasa tidak tenang jika lebih dari 10.000 buruh yang terimbas dari kebangkrutan PT Sri Rejeki Isman atau yang lebih dikenal dengan Sritex tidak dapat kembali bekerja. Bersama sejumlah menteri, ia pun dikabarkan tengah merumuskan strategi untuk membantu ribuan buruh Sritex yang terkena PHK. Namun, apa yang sebenarnya dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk mengatasi masalah PHK massal ini akibat pilotnya perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara? Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengenai langkah-langkahnya, mari kita pahami terlebih dahulu alasan dibalik terjadinya PHK besar-besaran di perusahaan sebesar Sritex ini. Krisis yang melanda Sritex dimulai pada tahun 2021 saat perusahaan yang telah berjaya sebagai produsen garmen terbesar di Asia Tenggara ini terhimpit kesulitan keuangan. Sritex gagal melunasi utang sindikasi yang jumlahnya mencapai 350 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 5,79 triliun rupiah. Akibatnya, perusahaan ini terpaksa mengajukan rencana restrukturisasi utang untuk mengatasi masalah yang tengah mereka hadapi. Namun, kabar buruk ini justru memicu kecemasan di kalangan kreditur seperti CV Prima Karya, Bank QNB Indonesia, PT Swadaya Graha, PT Rayon Utama Makmur, dan PT Indo Bahari Express. Mereka pun akhirnya mengajukan permohonan untuk menunda kewajiban pembayaran utang terhadap Sritex. Situasi semakin memburuk ketika Pengadilan Niaga Semarang mengeluarkan keputusan resmi yang menempatkan Sritex dalam status PKPU dengan total tagihan sekitar 12,9 triliun rupiah yang diajukan oleh CV Prima Karya. Tak hanya Sritex yang terdampak, tetapi beberapa anak perusahaan mereka seperti PT Sinar Pancajaya, PT Bitratex Industries, dan PT Prima Yuda Mandiri Jaya ikut terseret dalam proses ini. Meski begitu, berkat kesepakatan yang dicapai antara para kreditur, termasuk CV Prima Karya, rencana perdamaian yang diajukan oleh Sritex akhirnya disetujui dan sah dalam putusan homologasi. Namun, sayangnya, seperti kapal yang terdampar dan tak mampu melanjutkan pelayaran, Sritex akhirnya benar-benar mengalami kebangkrutan. Perusahaan tekstil besar ini gagal memenuhi komitmen yang telah disepakati dalam perjanjian homologasi 2 tahun sebelumnya. Akibatnya, para kreditur tidak tinggal diam dan mengajukan permohonan pembatalan homologasi yang pada akhirnya berujung pada putusan pilot perusahaan. Setelah mendengar keputusan pilot Sritex, Presiden Prabowo tidak tinggal diam. Ia langsung mengambil berbagai langkah untuk menyelamatkan perusahaan ini, yang tentunya bertujuan untuk melindungi ribuan karyawan dari ancaman PHK. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menginstruksikan 4 kementerian untuk mengeksplorasi berbagai opsi dan skema penyelamatan. Keempat kementerian tersebut adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Terutama berkenaan dengan masalah persoalan yang akan menimpa para pekerja di PT Sritex. Pemerintah pun bergerak cepat. Presiden Prabowo mengundang Komisaris Utama Sritex, Iwan S. Lukminto, untuk berdiskusi dengan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang. Dalam pertemuan tersebut, Iwan mengungkapkan bahwa strategi penyelamatan perusahaan menjadi fokus utama demi kepentingan karyawan dan kelangsungan industri tekstil nasional. Namun, apakah upaya tersebut cukup untuk menghindarkan Sritex dari kebangkrutan total? Tentu saja tidak hanya itu. Kementerian Perindustrian juga telah mempersiapkan beberapa langkah penyelamatan, termasuk
memberikan dana talangan serta insentif bagi Sritex. Kemenperin menegaskan bahwa langkah ini tidak hanya akan melindungi puluhan ribu karyawan dari PHK, tetapi juga menjaga ekspor industri tekstil Indonesia yang sangat penting bagi perekonomian negara. Namun, meski berbagai upaya telah dilakukan oleh Sritex maupun 4 kementerian yang terlibat, akhirnya perusahaan tekstil ini tidak mampu keluar dari krisis finansial yang menghimpitnya. Pada akhirnya, PHK massal tak terhindarkan dan Sritex yang telah beroperasi sejak tahun 1966 harus menutup pintunya pada 1 Maret 2025. Kesedihan yang dirasakan oleh para buruh Sritex pun tak bisa disembunyikan. Kan merasa sedih saya. Udah berapa tahun Bu di sini Bu? Mas saya 25 tahun di sini, ya kayaknya mimpi ada kejadian seperti ini. Hal ini dapat dilihat ketika Komisaris Utama Sritex Iwan S. Lukminto duduk bersama dengan puluhan ribu buruhnya. Pada momen tersebut, Iwan selaku Komisaris Utama pun memberikan sepatah kata dan mengucapkan terima kasih kepada para buruh yang telah berdedikasi dalam perusahaan tersebut, membuat para buruh tidak mampu membendung air mata mereka. Namun mereka lupa bahwa aset yang paling berharga adalah kita semuanya ini. Memang harus diakui, Sritex berada dalam posisi yang sangat sulit untuk bangkit dari ancaman kebangkrutan. Utang yang dimiliki oleh perusahaan tekstil dan garmen terbesar ini terlampau besar untuk dilunasi, terutama dengan pendapatan yang terus terpuruk selama beberapa tahun terakhir. Bayangkan saja, perusahaan ini terjebak dalam utang yang luar biasa besarnya, mencapai 1,597 miliar dolar Amerika Serikat, yang jika dirupiahkan setara dengan 25 triliun rupiah. Utang sebesar itu jelas menjadi beban berat, apalagi ketika aset yang dimiliki Sritex jauh lebih kecil. Aset mereka hanya mencapai 617,33 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 9,65 triliun rupiah. Tak hanya itu, kinerja penjualan perusahaan pun terus menurun. Dengan kondisi seperti ini, di mana aset yang dimiliki tak mampu menutupi utang yang membengkak, Sritex tak punya cukup modal untuk bertahan. Akhirnya, perusahaan ini dipastikan bangkrut dan akan tutup permanen mulai 1 Maret 2025. Lalu, bagaimana nasib puluhan ribu buruh yang terkena PHK akibat kebangkrutan ini? Apakah mereka harus menerima kenyataan pahit kehilangan pekerjaan begitu saja? Apakah pemerintah sudah tidak memiliki solusi untuk membantu mereka? Untungnya, Presiden Prabowo tidak tinggal diam menghadapi masalah besar ini. Ia langsung mengadakan rapat bersama tim kurator dan perwakilan kerja Sritex di Istana Negara untuk membahas langkah-langkah strategis untuk mengatasi situasi tersebut. Dalam pertemuan, berbagai isu dibahas, terutama mengenai nasib para buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Lalu, apa saja solusi yang diusulkan pemerintah setelah rapat tersebut? Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan pengarahan berkali-kali kepada para menteri untuk mencari jalan keluar terbaik bagi para pekerja Sritex agar mereka bisa mendapatkan perhatian dan solusi dari pemerintah. Salah satu langkah yang diusulkan adalah oleh tim kurator Sritex yang merencanakan skema penyelamatan sementara bagi para pekerja. Salah satu opsi yang dibuka adalah dengan menyewakan peralatan berat milik perusahaan. Langkah ini bertujuan untuk menjaga nilai aset perusahaan agar tidak turun lebih jauh, sekaligus meningkatkan nilai harta yang dimiliki oleh Sritex yang sudah dinyatakan pilot. Selain itu, investor yang menyewa peralatan ini diharapkan bisa menyerap tenaga kerja yang sebelumnya terkena PHK, memberikan mereka peluang untuk kembali bekerja. Namun, hingga saat ini, tim kurator belum dapat memastikan berapa banyak karyawan yang akan terserap melalui skema tersebut. Selain itu, opsi penyewaan peralatan berat ini hanya dianggap sebagai langkah sementara.
termasuk dalam proses pemberesan aset yang nantinya akan dilelang. Dengan begitu, masa kerja para karyawan yang terlibat dalam proses ini bisa bersifat sementara, dan nasib mereka akan bergantung pada keputusan investor yang berhasil memenangkan lelang. Slamet Kaswanto, Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, menyampaikan bahwa para pekerja yang ter-PHK masih memiliki harapan untuk bisa kembali bekerja dengan skema yang ditawarkan ini. Ia juga sudah mendapatkan kepastian bahwa keputusan mengenai investor baru akan diumumkan dalam waktu 2 minggu ke depan. Kaswanto pun berencana untuk segera memberitahukan kabar ini kepada para pekerja yang terkena dampak kebangkrutan, agar mereka setidaknya memiliki harapan untuk masa depan mereka. Yaitu agar kembali dibuka pabrik PT Sritex untuk menampung teman-teman buruh yang ter-PHK karena kasus kepailitan. Menteri Sekretaris Negara menambahkan bahwa dengan adanya opsi penyelamatan ini, pemerintah berharap agar sebagian besar pekerja yang telah menjadi bagian dari Sritex dan anak perusahaannya dapat kembali bekerja. Setidaknya sekitar 8.000 karyawan diharapkan bisa direkrut kembali melalui skema ini, dengan harapan mereka tetap bisa bekerja di sektor yang selama ini mereka geluti, yaitu industri tekstil. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga akan terus memastikan hak-hak para pekerja Sritex, baik itu kompensasi PHK maupun hak normatif lainnya, agar tetap terpenuhi. Para pekerja juga akan mendapatkan manfaat dari program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Jaminan Hari Tua, serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Dengan berbagai langkah yang telah dipersiapkan pemerintah, masyarakat tentu berharap agar puluhan ribu karyawan yang terdampak bisa kembali bekerja. Namun, perlu diingat bahwa skema ini hanya bersifat sementara. Oleh karena itu, penyelamatan ini tidak boleh hanya terbatas pada Sritex saja. Pemerintah harus segera merumuskan kebijakan yang dapat mencegah kasus serupa terjadi di industri lainnya di masa depan.